Bukan terlahir dari keluarga yang berada atau orang kaya, tamu spesial saya saat ini adalah seorang presenter, politikus dengan segudang prestasi. Dia juga pemenang Panasonic Global Award dan juga pernah menjadi Direktur Utama TVRI. Saudara saya, Mas Helmy Yahya. Halo Mas Helmy, apa kabar? Hai Cap, gimana? Udara Baik, bagus? bagus. Semenjak COVID lebih sepi di atas, jadi jarang terbang. Gitu ya. Iya. Jadi terima kasih ya, ada dalam kesibukannya Mas Helmy bisa ngobrol-ngobrol sama saya. Apa kegiatan saat ini Mas Helmy? Jadi YouTuber lah. Wah, sama dong nih. Saya jarang terbang jadi YouTuber. Jadi ya yang penting YouTuber pun apapun bermedia sosial bermanfaat bagi orang lain. Oh iya. Asal bagaimana kita memaknai konten kan? Ya. Kan cuman YouTuber yang pernikahannya dihadirin oleh Pak Jokowi dengan Prabowo. Mana ada? Nggak ada yang lebih hebat dari YouTuber di Republik ini kan? Iya, itu gue demen nih. Makanya kan kalau dilihat negara kita ini plus minusnya ada, tapi bagi saya tetap kita cinta bangsa inilah. Ya, harus. Saya undang Mas Helmy ini karena dulu saya kan juga pemenang kuis-kuis yang dibuat oleh Mas Helmy sebagai Raja Kuis Indonesia. Bukan dulu, tapi saya menganggap sampai sekarang pun Helmy Yahya adalah seorang Raja Kuis yang belum ada tandingannya. Udah kalah. Saya punya saingan hebat sekarang. Siapa? Sebutkan 5 nama ikan. Oh iya, nah saya kasih sepeda gitu. Oke. Itu salah satu orang yang terbaik yang kita lihat. Tapi ada lagi kuis-kuis yang melalui media sosial yang membuat saya sedih. TikTok, Instagram, YouTube, macam-macam lah. Nah, sekarang apa menurut Mas Helmy pandangan mengenai media sosial di Indonesia? Kan bisa menghancurkan dan bisa juga untuk membangun. Kemarin Dubes Selandia Baru yang kebetulan saya kenal dari kecil gitu juga memposting di IG dan saya bantu repost gitu ya. Jadi jadi satu renungan untuk kita bagaimana kita menggunakan medsos ini secara positif gitu, karena ada juga yang menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang Masya Allah gitu ya, memecah belah ya, mengadu-ngadu ya. Dan saya pikir bangsa ini dalam kondisi seperti sekarang ini ya, seperti dalam keadaan kita seluruhnya sulit kita gara-gara pandemik gitu ya. Kita mestinya kan lebih solid gitu. Betul. Tidak usah lagi lah memprovokasi gitu. Itu yang kadang-kadang menyebarkan berita-berita yang ajakan-ajakan yang tidak benar gitu. Misalnya kalau nggak mau divaksin ya silakan aja sendiri, jangan ngajak orang lain. Jangan mencari-cari apa lagi. Jangan lagi mengatakan bahwa COVID itu udah real loh, COVID itu ada. Saya kan penyintas, Cap. Oh, pernah real ada gitu. Kapan penyintas. Jadi, kapan kenanya? Januari. Jadi saya penyintas. Jadi nggak usah lah. Kalau punya pendapat sendiri silakan, ya. Kalau udah diberitahu supaya bagaimana menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan, silakan. Tapi jangan ngajak orang lain. Media sosial itu pisau bermata dua ya, bisa dipakai untuk kebaikan, mengajak orang, mengimbau orang, meminta orang untuk menolong orang lain, memberikan informasi, mencerahkan, menghibur orang, membuat orang lebih pintar, tapi bisa juga sebaliknya. Kita kan miris betul gitu ya, bahwa ada juga yang menggunakan medsosnya untuk memecah belah, untuk memprovokasi, untuk mengajak-ngajak orang lain gitu ya, untuk sesuatu yang tidak perlu ngajak orang lain. Misalnya nih, kita kan udah lama kena COVID nih, udah 16 bulan ya, kalau kita ngitungnya dari bulan Maret. Bayangkan ada saudara-saudara kita ya, yang selama 16 bulan ini melakukan pelayanan kepada masyarakat. Siapa itu? Tenaga medis dan tenaga-tenaga keamanan kita, bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara sekarang juga ada mulai diminta untuk menjaga orang-orang yang terlibat dalam Satgas Covid. Mereka 16 bulan loh. Saya kebayang ada tenaga medis, dokter, perawat, teman-teman yang bekerja di rumah sakit, di poliklinik ya, dan mereka itu tiap hari harus pakai APD 8 jam. Pakai APD itu kan menderita luar biasa ya, Cap ya. Karena panas, nggak bisa ke toilet, makan susah gitu, nggak bisa nelpon, 8 jam loh.
Kita aja pakai masker 1 jam aja udah ngap kali. Betul. Ya, jadi kadang-kadang kita turunkan untuk naik lagi. Bayangkan mereka tiap pulang itu was-was. Ya. Bayangkan udah ratusan orang, mungkin ribuan orang tenaga medis udah meninggalkan kita gitu. Dan Ya. banyak sekali yang terpapar. Begitu juga tenaga-tenaga yang sekarang harus menjaga perbatasan, ya. Ya. Pak polisi, ya kita harus respect lah mereka. Waduh, diprotes, dimarahin kadang-kadang, dimaki-maki ya. Untuk sesuatu yang untuk kepentingan kita sama-sama. Saya pikir, dan itu dinaikin, ada yang bela juga gitu. Ada di medsos itu ada yang bela juga. Ada yang menganggap mereka benar gitu. Jadi menurut saya, ya. Ada itu dua yang hal, harus- Mas Helmi. Menurut saya, apakah bangsa ini lack of knowledge atau kurang pengetahuan atau memang sengaja di blow up untuk kepentingan pribadi orang-orang tertentu? Saya sih tidak akan mengamatin di situ karena saya bukan pengamat ilmu sosial atau apapun. Saya sebagai pribadi, Ya. anak bangsa gitu, mari COVID ini hanya bisa kita atasin dengan kekompakan kita sama-sama. Ya. Kekompakan kita sama-sama. Setuju. Kita iri, Cap, sekarang ya. Teman-teman di Amerika udah buka masker. Karena mereka udah hampir selesai kali, udah mencapai herd immunity. Kenapa? Karena mereka kompak. Mereka kompak, mereka patuh betul ya. Jadi menurut saya Singapura juga udah begitu, Selandia Baru juga udah begitu. Ya, jadi menurut saya, dan Indonesia sekarang mengerikan. Captain udah tahu kita termasuk 3 negara dengan angka COVID tertinggi dan beberapa negara sudah tidak lagi menerima kunjungan kan, tidak boleh lagi menerima kunjungan orang-orang Indonesia. Hong Kong udah begitu. Saya dengar Jepang, Singapura pun tetangga kita sudah tidak bisa lagi mengizinkan orang Indonesia atau orang yang pernah transit di Indonesia untuk singgah. Ya, lama-lama kita dikucilkan nih. Ya, marilah kita bersabar. Ya, vaksin ini kita dukung lah. Ada orang sekarang mulai lagi hari ini untuk membayar vaksin. Itu kan bagi orang-orang yang mampu. Jangan lagi dipolitisir atau dibilang malah ditakut-takutin. Ditakut-takutin, kasihan lah. Jangan semakin membodoh-bodohi. Saya juga sangat setuju. Betul, karena saya Cap. mendukung vaksin ini untuk kebaikan kita. Orang udah 50% ke atas, kita masih 20-30%. Iya. Mau sampai kapan gitu, Bang? Iseng betul gitu. Ada vaksin gotong royong dikritik. Loh, katanya janjinya gratis, kok sekarang bayar? Loh, yang bayar itu adalah yang mampu. Iya, bilangin gitu loh. Bukan orang-orang Ya susah. Allah. Orang-orang yang punya duit, lu jangan mau gratisan. Bantu, dukung dong biar bangkit kembali ekonomi kita ini. Bila perlu begitu. orang mampu itu jangankan bayar, dia harus membayarin orang. Betul. Begitu. Ya. Kita dukung, kita apresiasi. Ya. Kita jangan justru dipertanyakan. Ini ada tindakan apapun. Saya bukan hanya membela pemerintah ya, Ya, bukan. ya, ya. Kita juga harus appreciate juga gitu Iya. ya. Kita ini harus ada yang mengatur. Ya. Nah, yang mengatur kita ini namanya pemerintah. Mari kita patuh. Memberikan masukan boleh-boleh saja, tetapi jangan apapun dikritik, apapun dihajar. Ada lagi yang teriak-teriak COVID tidak ada. Aduh, ada lagi yang dokter lagi. Ada lagi dokter yang berseteru dengan dokter yang lain. Masya Allah, saya appreciate dengan para dokter, Cap. Iya. Luar biasa ya, Cap. Dokter-dokter itu sekarang. Mereka 16 bulan tuh, nggak punya lagi waktu untuk keluarga barangkali. Ya, rumah sakit penuh sekarang ya, bangsal-bangsal penuh. Jadi kita butuh dokter ya. Jadi kita harus menghargai mereka lah gitu. Betul. Jangan justru dipersulit. Kalau mau aneh-aneh sendiri aja lah. Dan saya pikir media juga jangan dikasih panggung lah yang begitu. Ya. Ya, jangan dikasih panggung lah. Inilah jeleknya kadang-kadang media sosial kadang-kadang suka mencari berita untuk mengangkat ininya mereka aja. Iya, hanya kepentingan rating aja. Hanya kepentingan rating, jadi orang-orang tertentu yang pendapatnya kontroversial ya, padahal isinya kita nggak tahu apa gitu. Ngaco kadang-kadang, tapi mendapatkan panggung karena yang nonton banyak. Yang nonton juga salah, Cap. Tapi yang mengundang mereka juga salah lah. Saya kemarin berkali kalau Captain ngikutin konten saya dengan Noe ya, anaknya Cak Nun Iya, gitu. iya, saya Kita ini nonton. sekarang gara-gara medsos ini lebih menghargai orang yang populer gitu daripada orang yang benar statementnya ya. Jadi tiba-tiba banyak orang yang nggak ada kontennya tuh. Dia ngomong, ada yang marah, ada yang kerjanya marah aja. Tapi yang nonton banyak, itu dikasih panggung. Nah, inilah yang harus kita bagikan, Mas Helmi, untuk mengedukasi. Bukan kita lebih pintar, tapi kita tahu arti kehidupan ini semenjak dulu ya, zaman tahun 80, 90. Inilah generasi terparah kalau menurut saya, Mas Helmi, sampai saat ini. Makanya saya pengen, kita udah lewati soal COVID ini, pasti nanti ada waktunya semuanya akan lebih baik. Nah, sekarang kembali lagi ke topik Raja Kuis yang saya kagumi dari dulu nih. Oh iya, saya mau tanya Bu Ani, gimana kabarnya Mas Helmi?
Alhamdulillah sehat beliau. Kirim salam hormat ya. Dulu kan kalau ini saya ikut kuis Taktibum menang 4 kali sama Dede Yusuf kalau Mas Elmi masih ingat ya. Ya. Semua itu kuis, karena floor directornya saya kan. Iya, kan dulu briefingnya. Briefingnya kan dulu kan saya masih ingat banget tuh sama si Dede Yusuf, udah lama juga gak ketemu. Nah, kalau menurut Mas Elmi ya, saya banyak lihat ya, anak-anak kecil di TikTok, di Instagram, di YouTube, ada contoh yang membuat saya kadang-kadang sedih Mas Elmi, mau nangis ngeliatnya. Coba kita lihat kan, ini Raja Kuis yang akan kembali di media sosial. Kulihat ibu. Nonton Korea. Ke belakang dulu. Kulihat ibu. Duduk. Belakang. Kira ningali ibu duduk ya nama. Kulihat ibu. Gitar. Air susu dibalas air. Teh. Salah. Ke belakang dulu. Air susu dibalas air. Jernih. Salah. Air susu dibalas air. Domba. Domba. Air susu dibalas air. Pantai. Pantai. Ini yang membuat saya concern dan sangat prihatin. Kan Mas Helmi yang saya kenal 25 tahun yang lalu itu seorang raja kuis yang banyak mengedukasi. Bahkan pencerahan bagi saya, seorang pilot bisa ikut kuis, ada 10 kali kuis sampai dapat hadiah macam-macam. Sedih nggak Mas Helmi? Apa yang harus kita buat untuk merubah generasi ini? Sangat. Jadi Cap, saya pun berapa kali ya di netizen saya, viewer saya gitu komen, Mas Helmi bikin lagi dong kuis, kita butuh. Saya itu bukannya nggak mau, Cap. Saya bukannya nggak mau, ya. Kalau saya disuruh bikin kuis saja itu sama aja kalau Captain ya Edward diminta untuk terbang, tidak akan pernah menolak. Ya, cuman persoalannya kan Captain bukan pemilik pesawatnya kan, ya. Saya pun bukan pemilik pesawat media stasiun televisi. Oke. Ya. Kita hanya adalah satu skrup dari sebuah ekosistem. Ya. Ya, kita berapa kali mencoba gitu. Tapi begitulah namanya dunia televisi ya, terutama dunia televisi. Ya, kalau ratingnya tidak ada, artinya apa? Secara komersialnya juga tidak tercapai, sponsor tidak masuk. Karena iklan hanya bisa masuk kalau acaranya banyak ditonton. Yeah. Acara banyak ditonton itu artinya ratingnya harus bagus. Yeah. Sebagus apapun acara kita, kalau rating tidak ada, gone, termasuk kuis. Kita sudah mencoba berkali-kali. Yeah. Ratingnya tidak bagus. Jadi lucu juga, Cap. Anda sebagai wakil dari orang tua, mengusulkan, wah anak kita perlu ini, perlu itu, perlu edukasi. Tetapi kadang-kadang, orang tua yang komplain itu atau mengusulkan dengan sangat ideal itu tidak mengajak anaknya untuk menonton. Kalau dia mengajak anaknya menonton, mestinya ratingnya bagus. Ya sama untuk lagu anak-anak. Tadi kan dua hal tuh. Satu masalah kuis, mereka tidak bisa sambung lirik. Nomor dua, mereka tidak tahu lagi dengan lagu-lagu wajib kita, lagu-lagu nasional kita. Tidak tahu lagi. Dulu pun begitu. Ya, saya ini dulu kan cukup dekat dengan Atim Mahmud. Kita sama-sama orang Palembang. Saya berapa kali ngangkat karya Atim Mahmud. Atim Mahmud itu bukan orang Sunda, jadi namanya Abdullah Totong Mahmud, tapi dia asli orang Palembang. Dulu di Palembang itu dia tetangganya orang Sunda. Karena Pak Ate itu almarhum itu waktu kecil tuh gendut, lucu gitu dipanggilnya Totong, makanya dipanggil Abdullah Totong. Okay. Tapi bayangkan orang yang udah membuat demikian banyak lagu anak-anak, saya pikir generasi kita tidak ada yang pernah lahir bebas dari lagu Atim Mahmud, bukan? Cicak-cicak di dinding ya, segala macam, tapi tidak terlalu dihargai. Tinggalnya kemarin hanya dalam sebuah jalan kecil, mungkin gang lah di Tebet gitu ya. Dan saya selalu waktu itu, Mas Helmi angkat lagi dong lagu Ibu Sud, lagu Atim Mahmud gitu, supaya anak-anak kita tidak lagi menyanyikan lagu Madonna, lagu Britney Spears, lagu Katy Perry gitu. Dan saya pernah loh dengan Mizan ya, dengan Iva Ispansyah membuat film mengangkat lagu-lagu Atim Mahmud. Bagus banget. Yang nyanyi itu penyanyi-penyanyi Sony semua tuh. Ada Changcuters, ada ya ada ada banyak sekali tuh. Filmnya bagus banget. Apa yang terjadi? Begitu kita bilang, wah ini jumlah anak-anak kan banyak banget, pasti banyak yang nonton. Yang nonton dikit banget. Mana ibu-ibu yang kemarin yang mengusulkan sampai ada yang marah-marah, Mas Helmi jangan mikir untuk orang dewasa dong, untuk anak-anak mana, mereka cuma ngomong doang. Jadi inilah yang mestinya kita sebagai bangsa harus partisipatif, termasuk juga barangkali kita memerlukan peran pemerintah, karena saya tahu ada negara Eropa nih, Cap, ya dia itu pokoknya mewajibkan
agar misalnya atau produsen barang yang konsumennya adalah anak-anak, dia wajib mendonasikan atau mengalokasikan sebagian dari biaya keuntungannya untuk memproduksi acara anak-anak. Dan dia wajib blocking dan tidak lagi menilai bahwa ratingnya nggak bagus dan dia nggak mau sponsor, nggak bisa. Kita harus begitu tuh, kita harus begitu. Kalau tidak, ya kalau tidak kita lihat aja di TV tidak ada acara anak-anak. Acara anak-anak kita rata-rata adalah acara yang kita beli kartun dari luar karena harganya murah, $500, $700. Kalau bikin acara anak-anak mahal. Mana bisa di bawah 40 juta, 50 juta. Kalau mau bagus loh ya. Dan ditaruhnya di pagi hari. Ya, karena pagi hari bukan prime time, rate iklannya kecil sehingga sulit itu untuk mencari 50 juta pun menutup 50 juta biaya produksi pun sulit. Saya kan pernah di TVRI, saya tahu betul. Dulu kami idealisme, acara buah hatiku sayang, bunda hatiku sayang kita tetap jalanin. Acara kita punya dulu seluruh stasiun TVRI daerah kita harus membuat acara anak Indonesia. Kayak bolang gitulah. Bayanginlah 29 stasiun membuat acara anak Indonesia karena TVRI adalah TV publik. Ya, tapi kalau TV swasta kan dia hitung-hitungan. Kalau nggak ada iklannya, nggak akan dia buat lah. Nah itu jadi saya pikir ini gerakan bersama, harus gerakan bersama. Tapi penting orang-orang berpemikiran seperti Mas Helmi inilah yang idealisnya tinggi ya harus kita galakkan. Masa nggak bisa sih Mas Helmi kan banyak channel kemana koneksi politikus. Nggak takut mereka anak cucunya nanti jadi generasi apa? Kalau kita udah nggak ada nanti 20-30 tahun ke depan mau jadi apa mereka kan harus potong satu generasi. Ya. Jadi apa yang terjadi sekarang anak-anak kita nonton YouTube yang belum tentu kontennya yang edukatif untuk mereka ya. Belum tentu tuh. Malah pamer harta, bilang punya barang ini, terus kalau TikTok orang-orang yang kekurangan pakaian baju kan merusak mental dan itu. Ya. Jadi ayo Mas Helmi, saya kepengen kalau bikin kuis ini kan untuk mencerdaskan kita. Betul. Kenapa nggak usah di TV Mas Helmi, di media sosial yang sekarang YouTube, Instagram itu kan bisa juga bikin kuis. Kita lagi buat, kita lagi mempersiapkan. Saya lagi mempersiapkan kuis siapa berani dari rumah online gitu. Yang ya jadi nggak gampang kan memerlukan pihak ketiga ya, harus tayang di mana, siapa sponsornya itu kan penting tuh, jadi komponen yang jelas. Kembali lagi ke bangsa ini, pemerintah udah susah-susah capek-capek, apa nggak ada barriernya untuk bermainan media sosial ini? Kan undang-undang ITE ada, tapi juga kayaknya mudah banget gitu kalau melanggar suatu. Bahkan orang-orang yang pernah masuk penjara, orang-orang yang tidak bermutu, tidak bermanfaat, di blow up malah jadi artis terkenal buat jadi contohnya anak-anak muda. Itu kan bagi saya udah nggak masuk logika pikiran normal gitu. Gimana ya bangsa ini, Mas Helmi? Ya rambu-rambunya kan paling undang-undang UU ITE ya. Jadi undang-undang ITE gitu. Tapi kan ada pelanggaran yang tidak melanggar UU ITE. Ya kan, pamer-pamer ya kan, kemudian membuat konten kan ada yang tidak melanggar lah. Kalau dia menghina orangnya tersinggung baru boleh bisa menjadi satu aduan gitu. Tapi kan ada yang di luar itu yang terjadi sekarang lah, konten-konten yang tipis-tipis juga gitu kan, nyerempet-nyerempet gitu. Ya jadi kalau di penyiaran kan jelas ada undang-undang penyiaran ya. Terus ada undang-undang pers gitu. Tapi media sosial seperti YouTube yang kita tekunin sekarang kan tidak mencakup itu gitu, tidak tercakup dalam kedua undang-undang itu. Jadi sendiri-sendiri aja. Kalau di TV jelas lah ada KPI, ya, kemudian ada Dewan Pers gitu, jelas. Kalau ini kan nggak ada. Ada aturan tentang jam tayang di YouTube kan nggak ada aturan tentang jam tayang. Ya, jadi nggak boleh memarginalkan orang, nggak boleh merokok, itu kan ada. Tapi di YouTube kan tidak ada aturan itu. YouTube itu bebas banget. Media sosial itu bebas banget. Kontrolnya adalah diri sendiri. Saya itu orang yang tidak letih ya untuk ngingetin kepada YouTuber muda, tolong dong punya tanggung jawab sedikit lah gitu dengan apa yang kita sampaikan di media sosial. Bukan serta-merta memaknai kebebasan dengan sesuatu yang tanpa batas seperti itu. Karena yang menonton konten kita itu adalah bisa anak-anak loh, ya, bisa orang-orang atau golongan-golongan atau anak-anak lah yang belum pantas untuk melihat itu. Kalau di TV jelas aturan itu, tapi di medsos tidak ada. Jumlah YouTuber itu kali jutaan kali udah di Indonesia. Siapapun punya jadi YouTuber sekarang.
Karena nggak perlu pakai izin. Orang yang di kampung manapun, di atas gunung pun, dia bisa buat tuh, nggak perlu pakai izin gitu. Kalau TV kan masih bisa harus pakai izin, jumlahnya terbatas, ngaturnya gampang. Soalnya saya lihat ya, konten saya pun kalau saya bikin yang edukatif aja, pasti yang nonton sedikit banget. Tapi coba, kayak Mas Helmi, soal Mount Everest, soal-soal yang pokoknya yang bagi saya, ini kok yang nonton cuma ribuan. Gejala apa menurut sebagai raja kuis dan raja media sosial yang pernah saya kenal? Gejala apa nih Mas Helmi? Saya kadang-kadang, aduh Tuhan, kenapa begini sih bangsa gue ini gitu. Ya memang begitulah Cap yang terjadi sekarang ya. Jadi konten-konten yang baik, orang-orang yang baik itu yang suka tuh tidak banyak ternyata ya. Ya. Jadi kita bingung tuh. Justru yang konten-konten yang kita pikirnya apa isinya, orang nih ngomong apa gitu. Cuman lucu-lucuan aja, cuman apa ya. Tapi yang nonton banyak tuh, bisa jutaan. Itu yang terjadi. Jadi kita bingung memulai dari mana. Jadi itu termasuk yang kalau pemerintah tidak bisa mengatur, itu kita harus melakukan edukasi lah ya. Jadi jangan pernah lelah ya. Captain Edward saya pikir jangan pernah lelah. Saya pun tidak akan pernah lelah. Saya tidak peduli itu konten saya ada yang nonton atau enggak, ada aja kok yang nonton. Sama, setuju. Ya, jadi saya juga nggak pernah mau suka nonton, nggak suka ya udah. Ya, jangan pernah merasa menggaramin air laut, karena satu tetes garam pun kita cemplungkan di laut, itu pasti ada partikel-partikel yang akan mengubah laut itu sendiri. Saya dapat itu dari Basuri, adiknya Ahok yang kemarin menjadi tamu saya gitu ya. Jadi menurut saya kita tidak akan pernah lelah. Semoga orang-orang yang punya kesadaran seperti Captain gitu makin banyak. Itu aja. Semoga masyarakat kita makin lama makin pandai memilih. Ini juga tergantung masalah edukasi juga ya. Jadi kita berharap demikian. Sementara saya tidak pernah letih untuk menghimbau kepada konten kreator muda gitu ya. Konten kreator yang selama ini ya pokoknya yang penting yang nonton banyak. Kemarin pernah ngomong dengan Anang, dengan Deddy Gobuzie gitu, dengan Anji ya, untuk barangkali kita bikin asosiasi lah para YouTuber gitu. Jadi kita bisa membina teman-teman yang masih alirannya seperti itu gitu ya. Sementara kalau ada apa-apa kita juga bisa melakukan membantu advokasi. Kan banyak sekali hal yang perlu advokasi ya di YouTube ya, masalah IP ya, masalah hal-hal lain. Jadi menurut saya, makanya saya punya perusahaan namanya R66 Cap. Itu adalah semacam kami memanage konten kreator. Ada 30 orang lebih bergabung dengan kami sekarang dan berafiliasi dengan kami. Ada Mary Riana, ada Gita Wiryawan, ada Sujiwo Tejo, ada James Gui, ada Bong Chandra, ada Mardigu gitu. Jadi dalam rangka upaya seperti itu, ada Rian Demasif, ada Maeli. Jadi minimal dari lingkungan kami dulu lah, kami berusaha untuk kita tidak mau menghalalkan segala macam cara, hanya akan mengejar subscriber dan views gitu dan follower. Jadi menurut saya begitu. Saya sekarang baru juga bikin TikTok ya, spekulatif juga gitu. Lumayan lah, baru sebulan yang follower saya ada 20.000 lebih gitu. Yang like udah 100.000 lebih gitu, mencari-cari pola. Ya, saya kan nggak mau juga dong konyol-konyol, joget-joget. Saya kan nggak bisa joget. Kemarin kan TikTok itu kan identik dengan joget, tapi lucu. Kemarin saya tes dengan trivia. Lo tahu nggak konten YouTube produksi Indonesia yang paling banyak ditonton? Bukan punya Dedi, bukan punya Atta loh. Ternyata punya Kak Nunu. Namanya Abang Tukang Bakso, yang nonton hampir 800 juta. Dan ini sekarang ada lagi, saya akan ralat itu. Ternyata ada konten video Indonesia yang nonton 2 miliar. Ini akan menjadi konten saya berikutnya. Ya, jadi saya pikir sih yang kayak gitu yang nonton banyak. Saya ngasih tips bisnis yang nonton banyak. Saya ngasih tips tips kehidupan yang nonton banyak, seperti bagaimana saya mengungkap statement-statementnya atau values kehidupannya dari Jota Aslim ya, dari beberapa nama yang lain ya. Jadi menurut saya ya alhamdulillah TikTok juga sekarang isinya tidak hanya joget. Saat-saat terakhir ini kan
banyak orang-orang yang sedang dalam keadaan terpuruk karena COVID Ya. ini. Tapi kan kita harus bangkit Bangkit. melalui media sosial. Orang dimanapun jarinya terlalu cepat dibanding dengan Betul. pikirannya. Itu yang menghancurkan bangsa ini. Saya setuju, Cap. Jadi kita bagaimana para konten kreator memanfaatkan momen ini di saat bangsa kita sedang terpuruk, Ya. banyak orang membutuhkan dukungan, bantuan, inspirasi. Mari kita gunakan channel-channel kita, saluran-saluran kita untuk melakukan itu, memberikan inspirasi, mengajak orang lain Ya. untuk menolong, memberikan informasi. Itu yang paling penting, menyejukkan, jangan memprovokasi gitu ya. Jangan membuat petugas-petugas kita sibuk, jangan membuat rumah sakit makin penuh, jangan membuat petugas-petugas kita yang di lapangan yang juga berjibaku dengan risiko terpapar yang luar biasa untuk kehilangan kesabaran. Mari kita bantu mereka. Jadi saya pikir itulah gunanya kita sebagai content creator gitu. Jangan dengan menghalalkan segala macam cara demi views banyak, demi subscriber, follower bertambah, Betul, dan kita betul. melupakan hal-hal Betul. itu. Jadi mari kita menunjukkan keprihatinan. Sekarang ini orang hidup lagi susah loh ya. Mari kita membantu mereka, bukan sebaliknya gitu. Amin. Saya sangat Sukses juga, tidak santai. Mas Helmi selalu bilang orang santai tidak sukses, orang sukses tidak boleh santai. Karena kalau kita gampang putus asa, tidak bersemangat, Ya, ya mau ya. jadi apa? Belum apa-apa bilang nggak bisa. Ya kalau nggak bisa, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Jadi kedepannya ini masih sebagai penggiat media sosial, masih main-main politik nggak kira-kira Mas Helmi? Boleh lah, yang bikin politik, tapi politik kan juga ada etikanya ya. Ya, jadi mari kita sayangin rakyat kita, sayangin saudara-saudara kita. Saya sih bukannya tidak setuju dengan orang politik, gunakanlah gitu ya. Passionmu dalam dunia politik itu untuk membela rakyat. Setuju banget saya. Ya, jadi bukan justru sebaliknya. Negara mana yang bebas dari politik? Harus. Ya, kita cinta dengan saudara kita para politisi, tapi mari kita menggunakan kekuatan politik kita, power politik kita untuk menolong rakyat. Rakyat ini lagi susah, ya. Jadi ini yang kita harus betul-betul kita bantu, kita perhatikan. Jadi saya pikir gitu, Cap. Kedepannya ada nggak pesan Mas Helmi untuk media sosial, YouTuber terkenal dengan follower ratusan juta, puluhan juta, dan juga untuk Menteri kita Pak Sandiaga Uno, kan dia kan yang lagi menggalakkan pariwisata nih, biar negara kita ini bangkit kembali dari perekonomiannya. Ya, saya sangat menghargai ya. Kebetulan sahabat saya ya, kami sama-sama business coach di CEO Mastermind. Saya juga banyak dialog. Alhamdulillah setiap kali saya WA beliau ya memberikan masukan, beliau langsung menjawab. Saya sangat menghargai seorang Sandi Uno, saya manggilnya Bro Sandi, meninggalkan kerajaan bisnisnya gitu ya. Sekarang masuk ke dalam jabatan politik, jabatan publik yang tidak gampang. Penghasilan juga kecil, drop jauh gitu kan. Dan masyarakat menuntut beliau perform on the spotlight. Dulu kan kalau dia cuman pengusaha aja orang nggak terlalu banyak peduli gitu. Jadi saya dukung betul lah ya. Jadi mari kita seperti itulah ya. Jadi mari kita menggunakan energi, jaringan kita, kekuasaan kita, ya kemampuan kita, skill kita, pengetahuan kita untuk membantu negara ini, membantu rakyat. Jadi begitu juga kepada teman-teman semua, apapun profesi kita, politisi, penggiat media sosial, mau guru, mau pengusaha, UKM, mau penerbang, ya mari kita bersama-sama. Jadi kesulitan ini harus kita hadapin bersama. Jangan saling menyalahkan. Ya, jangan bikin gaduh. Ya, jadi saya udah hampir 2 minggu nih di rumah aja Cap. Di rumah. Ya, di rumah aja. Kadang-kadang kita perlu juga slow down ya. Ya, tapi ya ada aja lah. Jadi webinar tetap jalan, saya tetap nulis buku, saya tetap bikin konten. Karena itu yang bisa saya lakukan. Nggak perlu saya ini kan orang sangat sibuk. Saya ini orang kerja yang 24/7 ya. Jadi dan stamina saya itu alhamdulillah lah ya, saya jarang capek. Tapi begitu harus di rumah ya di rumah lah kita. Nikmatin aja lah. Satu lagi terakhir nih, sebelum nanti kita tutup, apa makna keluarga bagi Mas Helmi ya saudara saya yang lama udah Everything Cap.
everything. Jadi saya happy banget. Ya, termasuk kebahagiaan saya paling besar karena saya bersyukur betul. Ya, COVID ini membuat saya sangat dekat dengan keluarga ya. Anak saya 4, 2 sudah berumah tangga di luar. Alhamdulillah mereka sudah lepas dari saya. Anak saya udah punya cucu ya kan? ya, udah punya cucu hampir 4 ini. Mantap. Semuanya udah saya siapkan dan mereka semua juga baik mantu saya bekerja di lingkungan perusahaan-perusahaan saya. Senang banget saya. Anak saya nomor 1 malah yang megang saya secara day to day gitu, dia memanage saya. Anak saya nomor 3 Putri ini alhamdulillah dia diterima di S2 di Korea, sekolah industri kreatif namanya Seoul Bridge gitu. Saya happy banget. Karena ibunya udah bilang, masa papanya lulusan dari luar negeri, anaknya nggak ada lulusan luar negeri. Anak saya nomor 3, ya senang banget dan dia dapat beasiswa sampai 70%. Dan dia senang banget dengan Korea karena dia itu kayak saya nih, anak saya namanya Rachel, dia graphic designer, dia pengusaha, dia di bidangnya banget gitu. Anak saya nomor 4 baru saja terima SMA Negeri 3 Teladan Jakarta. Jadi ini anak saya pertama yang sekolahnya negeri, sementara bapaknya SD, SMP, SMA, kuliah, S2 dibayarin negara. Wah, dia seneng banget. Kemarin kan swasta semua kan anak saya kan, dia pun swasta semua. SD, SMP di Cikal, di Al-Azhar, sekarang dia terima di SMA negeri. Hore Pak, angkatanku banyak. Dia baru tahu sekarang dia punya satu angkatan 300. Dia happy banget. Jadi dan saya tahu SMA 3 itu banyak sekali alumninya hebat-hebat ya. Jadi saya happy banget. Istri saya punya karir seorang CEO ya di sebuah perusahaan asuransi jiwa. Saya happy banget lah. Saya happy ya, kerjaan ada aja, rezeki ada aja ya. Memanage, mendapatkan kepercayaan beberapa perusahaan. Saya CEO 2 perusahaan sekarang Cap, yaitu R66 itu yang ngurusin konten creator, dan satu lagi saya CEO dari sebuah perusahaan PMA namanya Kids Club ya, Badarok Indonesia. Itu kita memprovide online education for the kids. Ya jadi ini yang saya senang banget lah. Jadi dan saya bekerja dengan anak-anak muda. Jadi bukan saya yang ngajarin mereka, saya pun belajar dari mereka. Saya senang umur saya 58 tetapi saya masih bisa diterima di dunia bisnis yang modelnya sudah berbeda sekali, sangat digital ya. Jadi kalau saya tidak bersyukur itu jadi tidak bersyukur dengan nikmat Allah lah. Allah, betul. Ya, udahlah. Jadi saya itu yang sedih cuma satu, Cap. Nggak bisa traveling. Sabar, sebentar lagi, makanya vaksin ini kita dukung. Pasti semuanya ada waktunya. Oke. Terima kasih untuk obrolannya saat ini. Saya banyak mendapat pelajaran. Yang terpenting kalau Mas Helmi di dunia pendidikan pahalanya pasti besar. Percaya sama saya. Amin. Karena hidup ini adalah pilihan, hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita bermanfaat bagi orang lain, pahala kita pasti dicatat nanti di sana. Amin. Terima kasih ya Mas Helmi. Nanti kita ngobrol lagi di lain waktu. Salam sehat, salam buat keluarga. Sama-sama. Thank you Mas Helmi. Ya. God bless you. Thank you.